menyesal, gak bilang cinta kamu, padahal aku sekarang tak ragu cinta kamu, padahal aku suka Semongko kini aku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kanal Analekta Linguistika Ugris. Dan hari ini kita masih akan membahas mengenai isu-isu linguistik, khususnya adalah psikolinguistik pemerolehan bahasa anak yang ketiga, ya. Oke, kalau yang pertama kita sudah belajar mengenai teori-teori pemerolehan bahasa dan hipotesis-hipotesisnya dari ahli. Kemudian pada konten yang kedua kita sudah belajar ya mengenai pemerolehan fonologi, ada pemerolehan semantik dan pemerolehan sintaksis ya. Dan kenapa disebut dengan bahasa ibu ya, itu sudah ada di konten yang kedua ya, bagian yang kedua. Dan hari ini kita akan belajar mengenai pemerolehan perkembangan anak pada bidang pragmatik ya. Dan kemudian apa hubungannya, apakah ada hubungan antara cowok yang tidak peka dengan perkembangan pragmatiknya. Apakah itu ada hubungannya atau tidak gitu ya. Karena kaum laki-laki sering dicap oleh kaum perempuan bahwa laki-laki itu tidak peka gitu ya. Dan mereka mengatakan dasar cowok nggak peka gitu. Cowok tuh nggak peka banget. Kita akan coba melihat apakah ada hubungannya atau tidak ya. Oke. Yang pertama, kita akan membagi pragmatik menjadi 4 periode. Hal ini berdasarkan pada konstruktivisme, ya, teori konstruktivisme yang diberikan oleh Piaget. Yang pertama adalah periode sensori motori, ya. Coba bisa dilihat di sini ya, periode sensori motori itu usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian periode praoperasional, nah itu bisa antara 2 tahun atau lebih cepat 1,5 sampai 7 tahun gitu. Kemudian periode operasional konkret ya, itu 6,5 atau 7 tahun boleh sampai 11 tahun gitu. Kemudian periode operasional formal itu mulai dari 11 tahun sampai dewasa, itu sudah operasional formal. Nah, itu yang seperti apa, kemampuan yang seperti apa, nah kita akan coba bahas pada konten berikut ini. Tapi jangan lupa sebelum itu, jangan lupa ini di-subscribe ya, kemudian kalian bagikan video ini agar lebih bermanfaat untuk yang lainnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Periode pertama yaitu periode sensori motori ya. Periode ini mulai dari usia 0 sampai dengan 2 tahun ya. Pemerolehan ini dalam bukunya Darsowijoyo halaman 266, silahkan dibuka ya. Pemerolehan niatan komunikasi pada masa prawicara, nah ini mulai muncul ya. Jadi ada mulai berniat untuk komunikasi itu usia 0 sampai 2 tahun ini ya. Misalnya mereka tersenyum, dilihat tersenyum, kemudian menoleh ketika dipanggil, kemudian mencoba menggapai bila diberi sesuatu ya, mau diberi permen, kemudian tangannya mulai maju-maju, nah itu ya. Kemudian memberi sesuatu, dia juga memberikan sesuatu apa yang dia punya, nah itu pada usia ini ya. Kemudian keinginan anak tersebut ditandai dengan gesture yang berfungsi sama dengan tindak tutur. Gesture maksudnya adalah gerakan ya, gerakan ini fungsinya sama dengan tindak tuturnya dia gitu ya. Jadi kalau nggak mau dia akan gesturnya itu nah itu ya, misalnya itu kalau nggak mau ya gitu. Jadi gerakan dengan apa ya, gerakan tangan atau ya, itu nggak mau ya, itu dia akan menggunakan gesture itu, dan dia melihat itu dengan mengamati ya apa yang ada di sekelilingnya itu ya. Kemudian kompetensi pragmatik ini semakin berkembang setelah masa holofrastik ya. Jadi holofrastik itu satu untuk semua, pada konten kemarin sudah dibahas ya, satu kata untuk semuanya ya. Nah, ini semakin berkembang di sana dan memunculkan tindak tutur ilokusi ya, seperti meminta, menolak, menyuruh dan lain sebagainya, itu mulai muncul pada usia ini ya. Dia minta sesuatu, minta makan, minta diambilkan apa, dibuatkan susu ya, misalnya itu ya, minta pizza ya, ngelunjak ya.
Ya, kemudian periode praoperasional. Nah, ini periode yang kedua ya. Tadi yang pertama metode periode sensori motorik ya. Kemudian yang kedua ini adalah metode periode praoperasional. Kok metode terus ya? Ya, oke, maaf ya. Nah, tindak ilokusi anak ini relatif sudah lengkap ilokusinya itu. Seperti fungsi kontrol, representatif, ekspresif, dan lain sebagainya. Silahkan, ini lengkapnya kalian buka di bukunya Muspiro halaman 90 sampai 91 ya. Bisa dicek di sana ya. Tindak ilokusi itu yang seperti apa gitu. Nah, itu sudah mulai lengkap dari usia 1,5 atau 2 tahun ini sampai 7 tahun. Ini mulai melengkapi berbagai macam fungsi ilokusi itu ya. Kemudian pada masa kelompok belajar ya, PAUD KB ya ini ya. Usia 3 sampai 4 tahun itu ya. Nah, anak itu dapat menggunakan 3 sampai 4 kata ya. 3 sampai 4 kata anak dapat menggunakan itu dalam percakapannya. Dan jumlah gilir bicaranya itu masih singkat. Jadi kalau tanya kemarin kamu pergi kemana? Nah, kemudian giliran dia yang menjawab, saya pergi ke sana. Kemudian ini lagi berkata, ke sana mana? Ini udah nggak dijawab lagi biasanya gitu ya. Kadang-kadang nggak dijawab karena nggak lancar gilir bicaranya, tanya jawab belum terlalu berjalan dengan baik itu. Tapi kadang-kadang ada juga yang sudah berjalan dengan baik. Kalau terbiasa komunikasi terus, diajak komunikasi sama orang tuanya, dia itu akan dengan cepat untuk belajar, tanya jawabnya cepat gitu. Nah, ini ya, jadi jumlah gilir bicaranya masih singkat pada anak PAUD ya, atau KB ya. Nah, pada masa TK, anak itu mampu membuat kalimat majemuk ya, dengan 4-7 kata sekaligus, atau membuat kalimat yang lebih kompleks ya. Antara 4-7 kata itu sudah mulai bisa itu ya. Kemudian dia membangun cerita panjang dengan konjungsi terus, lalu gitu. Ini anak usia 5-6 tahun ini bisa diteliti, silahkan diteliti ya. Apakah benar atau tidak dia bisa menggunakan bercerita dengan terus gitu ya. Misalnya, aku kemarin sepedaan sama ayah. Terus aku sama ayah naik Bandungan gitu. Terus kami ke Candi Gedong Songo gitu. Karena nggak kuat, aku ikut sepedanya ayah gitu ya. Terus dia masih terus seperti itu ya. Terus pas naik itu ada suara ledakan gitu. Aku kaget. Kemudian sama ayah dicek, ternyata dikiranya kan ban meledak. Terus ternyata bukan ban yang meledak, tapi ternyata apa hanya ayah yang meledak gitu ya. Nah, itu jadi dia menggunakan terus lalu lah gitu ya. Nah, ini bisa dicek dalam penelitian, benar tidak sih yang seperti itu ya. Nah, kemudian dia dapat mempertahankan topik pembicaraannya. Jadi kalau Anda perhatikan anak kecil itu kalau berbicara, itu topiknya itu satu, terus bisa ganti topik yang lainnya. Habis bicara bunga, baru sebentar dia bisa ganti topik yang lainnya. Tetapi anak usia yang TK ini, terutama yang perempuan ya, dia mempertahankan topiknya itu bagus ya. Jadi sudah bisa membicarakan satu hal itu lebih lama gitu. Mempertahankan satu topik pembicaraan gitu ya. Kemudian giliran bicaranya lebih panjang. Saya bertanya, silahkan dijawab. Saya tanya lagi, gantian dia tanya, saya menjawab. Ya, ting-tengnya mulai berjalan gitu ya, lebih panjang gitu daripada yang awal-awal anak KB mungkin baru ngomong apa dijawab udah selesai gitu ya. Ini lebih giliran bicaranya lebih panjang ini ya. Ini menurut penelitian Garvey dan Hugen ya, via Owens dalam Muspiroh. Anak Indonesia belum tahu karena ini penelitian luar negeri ya. Silahkan diteliti anak Indonesia benar atau tidak. Oke, pada TK ya, permasalahan prinsip kerjasama itu terjadi ya. Sebagian besar anak itu masih soliter dalam berbicara gitu. Jadi dia mendominasi ya. Jadi kalau ngomong itu kadang-kadang tidak memberikan teman yang lain itu kesempatan untuk berbicara ya. Dia akan lebih egonya akan lebih tinggi dalam berbicara, dan dia akan menggunakan hal-hal yang dia itu biar tampak lebih keren ya. Nah, kalau di rumah ayahku kemarin beli sepeda. Ayahku malah beli sepedanya 2 ya. Ayahku beli sepedanya 3 gitu ya.
ayahku malah ngasih sepeda gitu ya, anaknya presiden mungkin ya, sepikan ikan kemarin ya, mungkin itu ya. Jadi lebih soliter dalam berbicara tuh ya. Anak-anak TK itu ya, ini prinsip kerjasamanya ini terjadi permasalahan ya, permasalahan itu. Jadi silahkan cek apa itu prinsip kerjasama ya. Nah itu permasalahannya mulai muncul di sini. Anda bisa mengangkat ini dalam penelitian benar atau tidak ya, yang banyak anak TK di sekitarnya. Kemudian anak laki-laki itu cenderung tidak menanggapi topiknya. Jadi kalau misalnya ada satu topik misalnya ya berbeda dengan anak perempuan ya. Kalau anak laki-laki kalau menanggapi topik itu ya menanggapi tapi tidak terlalu panjang. Kalau anak perempuan itu cenderung berbicaranya itu panjang ya. Jadi lebih banyak dalam menanggapi suatu hal itu, menurut penelitian Muspiroh itu lebih panjang anak perempuan. Jadi produksinya berbicara ya itu anak perempuan lebih panjang ya. Ya lebih banyak ngomong nah gitu ya, lebih banyak ngomong daripada anak laki-laki. Itu kalau dari produksi ujarannya. Nah, yang ketiga ya, periode ini namanya adalah periode operasional konkret ya. Operasional konkret ditandai dengan kemunculan kesantunan berbahasa ya. Usia 6,5 sampai 7 tahun anak bisa mulai santun dalam berbahasa, itu santun dalam bersikap, bertutur, apalagi ini dalam berbahasa. Bates mengatakan bahwa anak usia 7 sampai 11 ini mulai menilai ya, mereka itu sudah bisa mulai menilai apakah tuturan mereka itu diterima atau tidak, sopan atau tidak. Selain itu mereka juga memperhatikan sapaan, mulai memperhatikan sapaan, Pak Guru, Bu Guru gitu ya. Nah, kemudian memperhatikan pilihan kata. Kalau sama teman itu pakai kata ini, kalau sama gurunya pakai kata ini. Dia mulai memperhatikan itu, pemilihan kata. Kemudian penggunaan verba, diksi, dan nilai rasa. Ya, itu dia sudah mulai untuk usia 7-11 itu mulai itu menggunakan itu. Bisa usia 7, bisa usia 8, usia 9, usia 10. Yang penting antara rentang itu ya. Dia belajar untuk ini. Ya. Topik pembicaraan pada anak usia 10 tahun itu semakin beragam. Dia bisa mengembangkan topik yang bervariasi gitu ya. Jadi nggak hanya membicarakan tentang kesukaannya, tetapi membicarakan misalnya mengenai game ya, banyak game ini. Saya kemarin main Mobile Legends loh, nggak zaman tuh. Saya kemarin main Free Fire, nggak zaman juga tuh. Saya kemarin main Among Us gitu ya. Misalnya itu ya, membicarakannya sudah mulai beragam gitu. Dan selain itu mereka mau menjawab pertanyaan dan menceritakan ulang. Nah ini kemampuan bercerita ulang. Jadi coba bisa diteliti, coba deh kemarin kamu sama ibu pergi kemana, ayo coba cerita ulang gitu ya, ceritakan coba ke kakak misalnya itu. Nah ini bisa diteliti, cerita ulang, dia bisa tidak menceritakan ulang itu, atau dia hanya bisa menceritakan berapa bagian, ini bisa diteliti juga. Dan usia 10 tahun ini anak mulai bisa menempatkan gilir bicara dengan baik ya. Kadang-kadang kalau masih soliter kan giliran bicara itu untuk saya terus gitu ya. Kalau ini sudah bisa menempatkan gilir bicara dengan baik, ganti-gantian. Saya tanya, dia jawab. Dia tanya gantian, saya juga tanya jawab. Kemudian dan ini bergilir ya, pembicaraan itu ya. Dan mulai pembicaraan mulai memenuhi prinsip kerjasama, yaitu relevan dan kemudian tidak berbelit-belit, berarti lebih efektif ya, dan tidak dibuat-buat nah gitu ya. Tidak halu tadi ya. Ya tadi biasanya anak kecil kan, wah rumah saya kemarin ayah beli ikan gitu ya. Beli ikan apa gitu ya, ikan mas gitu ya. Mas siapa gitu ya. Masa lalu biarlah masa lalu, jangan kau ungkit, jangan ingatkan ya gitu ya. Jadi anak-anak kan kadang-kadang ngomongnya suka ya, ada yang kemarin ayah saya mau belinya ikan paus gitu ya. Saya belinya ikan piranha gitu ya. Jadi biar kelihatannya lebih hebat gitu ya, padahal itu hanya dibuat-buat saja ya. Itu ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, yang terakhir adalah periode operasional formal ya. Nah, ini usia 11 sampai dewasa ya. Periode ini ditanggapi dengan percakapan yang semakin memenuhi prinsip kerjasama dan kesantunan bahasa.
prinsip kesantunan ya gitu ya. Jadi semakin memenuhi itu pada periode ini. Implikasi mulai dipahami, implikatur ya, mulai dipahami dengan baik. Jadi kalau implikatur ini tentang maksud ya, ini bisa diteliti apakah anak 11 tahun atau itu sudah paham maksud atau belum ya. Misalnya, wah kok kita mau maksudnya adalah meminta dia untuk menyapu lantai gitu ya. Kita lihat lantai kemudian wah kok kotor ya lantainya ya. Kemudian dia ambil sapu, dia bersihkan. Itu berarti dia secara maksudnya sudah paham gitu ya. Mulai peka. Nah ini ya. Dia paham implikatur itu berarti mulai kepekaannya itu secara pragmatik itu sudah mulai dilatih gitu ya. Usia 11 tahun. Tindak tutur ilokusi berkembang ke arah interpersonal ya, lebih ke arah interpersonal, jadi lebih ke hubungan antara personal satu dan personal yang lain. Jadi interpersonal, fungsi bahasa interpersonal bisa dipelajari lagi ya, yaitu untuk membangun hubungan antara sesama manusia, lebih ke arah sana. Seperti menasihati, sudah bisa menasihati di usia 11 tahun gitu, bisa dicek juga, coba anak usia bisa menasihati di usia berapa ya, nanti bisa diteliti juga. Memotivasi diri, menunjukkan kendali kuat atas orang lain, jadi mulai bisa menjadi ketua kelas, kemudian bisa mengorganisasi kelas dan sebagainya. Nah ini mulai pada usia ini ya. Nah pelanggaran prinsip kerjasama dan kesantunan terjadi dalam kesadaran tertentu ya, dengan tujuan tertentu ya ini ya. Misalnya melucu, mengejek. Nah ini anak di usia ini sudah mulai bisa ya gitu ya. Nah ini jadi menunjukkan dominasi melalui bahasa ya, gitu sudah mulai bisa. Kemudian humor. Nah humor dalam bentuk pelanggaran maksim sudah muncul sudah usia 3 tahun. Ini bisa diteliti humor pada anak itu. Penelitiannya cukup jarang ya. Ini menarik untuk diteliti. Humor pada anak usia 3 tahun benar atau salah. Humor yang menggunakan metaforis atau ironi itu muncul 4-10 tahun penelitiannya ini. Ini benar atau salah bisa diteliti juga ya ini. Nah, menurut penelitian sih itu ya. Jadi mulai humor itu sejak usia 3 tahun. Barangkali nanti Anda menemukan anak 2 tahun sudah bisa humor atau anak 1 tahun sudah bisa bercanda ya gitu. Atau anak yang baru lahir sudah bisa bercanda juga gitu ya. Ya misalnya baru dilahirkan ya gitu ya. Wah ini itu sudah keluar gitu. Kemudian dia masuk lagi. Nggak jadi. Ngeprank dokternya gitu ya. Ya gitu ya. Jadi itu ya, apakah humor itu bagaimana ya, nanti bisa diteliti, dipelajari lebih lanjut. Oke, nah apakah benar cowok itu ya tidak peka? Ini berpengaruh dengan pemerolehan bahasanya itu ya. Kita akan coba cek mengkaji dari beberapa ahli ya. Menurut beberapa ahli ya, yang pertama kemampuan pragmatik perempuan itu lebih cepat daripada laki-laki ya. Seorang perempuan itu mencapai tahap pragmatiknya itu menurut ahli itu lebih cepat. Produksi ujaran anak perempuan itu lebih banyak, lebih cepat dalam memproduksi. Jadi gilir bicaranya terjalin dengan baik, lebih baik gitu ya, lebih cepat untuk menjalin suatu hubungan pertemanan yang baik. Itu perempuan lebih cepat ya. Itu menurut penelitiannya Clark 2002. Kesantunan anak laki-laki itu munculnya lambat ya. Jadi kalau mau santun Anda bisa cek anak SD gitu ya, yang lebih santun sama gurunya anak laki-laki apa perempuan gitu ya. Ini menurut penelitian sih itu perempuan gitu. Jadi yang lebih santun, mulai santunnya itu perempuan gitu. Kemudian menurut Villa mengatakan bahwa perkembangan pragmatik anak perempuan itu lebih cepat. Anak perempuan itu sudah berkembang pragmatiknya dan paham mengenai implikatur itu usia 10-12 tahun. Ya, dia diberi implikatur yang misalnya tadi ya, lantainya kotor. Nah, anak perempuan udah bisa nih, mau nyapu langsung disapu, udah bisa. Sudah paham ya secara kemampuan pragmatiknya, prinsip kerjasama, prinsip kesantunan, itu anak perempuan sudah paham seharusnya pada usia 10-12 tahun. Dan anak laki-laki ini terlambat sekali ya, baru usia 17-19 tahun itu kemampuan pragmatik laki-laki itu baru matang di usia sekitar segitu. Jadi lebih lambat. Nah, tetapi tidak semua seperti itu ya. Ada juga anak laki-laki yang lebih cepat. Ini bergantung apa? Menurut ASIH tahun 2017 penelitiannya, ini bergantung dengan faktor orang tua. Ya, faktor lingkungan dan sosiokultural mempengaruhi si anak. Jadi kalau misalnya ada anak laki-laki kok dia peka di usia 11, dia secara pragmatik dia itu sudah paham, dia sudah mandiri, ya itu karena
pengaruh faktor lingkungan juga menyebabkan seperti itu ya. Mungkin misalnya ya, dia seorang anak yatim piatu yang harus survive ya, menghidupi adiknya misalnya gitu ya, dia hanya hidup bersama adiknya, dia harus survive, itu ya faktor lingkungan karena dia harus dewasa lebih cepat gitu ya. Nah itu, dan itu yang salah satu faktor ini ya, kemampuan perkembangan kemampuan pragmatik ini ya. Nah, faktor sosiokultural juga ya, sosiokultural ya. Jadi kalau misalnya dulu itu kalau ada anak laki-laki itu misalnya biar lebih cepat itu diasuh oleh orang lain gitu. Misalnya ada orang asing, orang lain yang mengasuh, jadi itu akan lebih cepat ya katanya untuk menghidupkan kemampuan pragmatiknya agar tidak manja gitu ya. Ya mungkin itu. Kemudian secara indrawi ya, kepekaan indera, kalau menurut ini berbagai macam penelitian ya, indera penglihatan perempuan itu berkembangnya lebih cepat. Ini penelitian University of New York tahun 2012. Perkembangan penglihatannya lebih cepat ya, indera penglihatan. Kemudian perempuan memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap sentuhan. Itu sudah ada penelitiannya Journal of Neuroscience tahun 2009 gitu ya. Jadi secara kepekaan sentuhan itu perempuan sudah lebih peka gitu daripada laki-laki. Pendengaran perempuan berkembang 2 kali lebih cepat daripada laki-laki ya. Jadi perkembangan dalam mendengar itu lebih cepat ya. Jadi kalau misalnya ngegosip itu, dengar gosip itu lebih cepat daripada laki-laki gitu ya. Ini sudah penelitiannya dari penelitian John Hopkins University tahun 2008 ya. Dan perempuan itu lebih unggul mengidentifikasi aroma ya daripada laki-laki. Ini penelitian juga ini ya. Dan perempuan lebih peka terhadap rasa di lidah mereka ya. Jadi sebenarnya mungkin perempuan itu sudah disetting untuk pinter masak seharusnya, karena rasa di lidah itu lebih peka, berkembangnya lebih cepat. Itu ini penelitian dari Yale University Amerika. Mungkin itu ya. Jadi kalau jadi bisa dikatakan bahwa laki-laki itu memang settingnya dari sana itu mencapai tahap pragmatik, kepekaan itu memang lebih lambat daripada perempuan ya. Jadi memang itu sudah diprogram dari sang pencipta gitu ya. Sang pencipta memang mungkin ada pertimbangan khusus yang laki-laki itu dibuat perkembangan pragmatiknya dibuat lebih lambat daripada perempuan. Jadi kalau ada istilah anak urung dolor gitu ya, mesti laki-laki yang kena ya. Laki-laki itu banyak yang belum dolor atau belum bisa dikasih tahu gitu ya. Belum bisa dikasih tahu sampai usia antara 16 sampai 17 itu baru bisa kemudian dikasih tahu, baru paham ya. Kalau anak perempuan dolornya lebih cepat ya, istilahnya gitu ya. Jadi bisa lebih diberi pemahaman itu lebih cepat karena kemampuan pragmatiknya lebih cepat gitu ya. Jadi maklum ketika laki-laki nanti pekanya itu lebih lambat daripada perempuan. Perempuan sudah peka sekali, laki-laki ini baru mau mulai ini. Bayangkan saja perempuan itu 11 tahun, 12 tahun sudah mulai peka. Laki-laki baru 17 tahun, berarti usia 17 tahunnya perempuan, dia itu sudah sangat kepekaannya tinggi. Laki-laki baru mulai ini pekanya sudah mulai. Tapi saya akan berikan catatan khusus ya, rahasia mengenai sebenarnya mengapa laki-laki ini tidak begitu peka. Bahkan seharusnya itu pada umur sekian itu sudah dewasa, tetapi harusnya sudah peka ya. Tetapi ternyata sampai mahasiswa umur 20 tahun, 21 tahun belum juga peka ya. Ada rahasianya. Ini saya akan sampaikan rahasia ini, dan tolong jaga rahasia ini jangan sampai bocor. Karena apa? Di buku ini tidak ada ya, di buku ini tidak ada, di buku-buku yang lainnya juga tidak ada. Rahasianya adalah undang-undang yang disahkan
lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenal. Tarik ses. Semongko.